Setiap orang punya cerita, dan tidak semua cerita dimulai dengan bahagia. Ini kisah nyata tentang seorang remaja perempuan yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, lalu belajar bahwa tidak semua cinta pantas dipertahankan. Mungkin ini bukan kisahmu, tapi perasaannya bisa jadi sama. Aku mengenalnya di masa hidupku masih sederhana, saat aku belum tahu bagaimana rasanya dikhianati. Dia tidak datang dengan janji besar, hanya hadir, dan itu cukup untuk membuatku merasa dipilih. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang hari yang melelahkan, tentang mimpi yang belum jelas. Hubungan kami tidak sempurna, tapi terasa aman. Kami tertawa, bertengkar kecil, lalu baikan seperti tidak pernah ada luka. Aku percaya, selama ada kejujuran, kami akan baik-baik saja. Perubahan itu datang perlahan, terlalu pelan sampai aku menganggapnya wajar. Balasannya mulai lama. Nada suaranya berubah. Aku mulai merasa sendirian. Bahkan saat masih bersamanya, ada satu nama yang mulai sering muncul. Nama perempuan lain. Katanya, hanya teman. Katanya, aku tidak perlu khawatir. Dan aku memilih percaya, bukan karena yakin, tapi karena aku takut kehilangan. Aku tidak menemukan kebenaran itu dengan sengaja. Ia datang dari potongan-potongan kecil. Cara dia tersenyum saat membaca pesan. Cara dia menyembunyikan ponselnya saat aku bertanya. Dia tidak menyangkal, tapi juga tidak jujur sepenuhnya. Dia meminta maaf, berjanji akan berubah, dan seperti banyak remaja lainnya, aku memilih bertahan. Aku pikir cinta memang perlu diperjuangkan. Aku lupa, cinta tidak seharusnya menyakiti. Pengkhianatan kedua tidak membuatku terkejut, hanya membuatku lelah. Nama yang sama, alasan yang sama. Dan saat itu, aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Aku merasa tidak cukup, tidak cantik, tidak berharga. Aku kehilangan diriku saat mencoba mempertahankan seseorang yang tidak mempertahankanku. Ada satu malam di mana aku bertanya pada diriku sendiri, kalau ini cinta, kenapa rasanya seperti bertahan sendirian? Saat itu aku sadar, aku tidak lagi bahagia. Aku hanya takut sendirian. Aku pergi, bukan dengan marah, bukan dengan teriak. Aku pergi karena aku lelah dan ingin menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Aku rindu. Aku ingin kembali. Tapi aku belajar, rindu tidak selalu berarti harus kembali. Aku tidak langsung bahagia, tapi aku lebih tenang. Aku belajar bahwa pergi bukan berarti kalah. Tidak semua kisah berakhir bahagia, tapi semua kisah nyata meninggalkan pelajaran. Jika kamu pernah berada di posisi ini, ingat, kamu tidak lemah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tetaplah di sini. Ini adalah alur kisah nyata.